Jujur gue nggak menemukan alasan secara performance kenapa si Guard GD5 ini harus naik harga dari GD4 kemarin. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Feli Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Guard GD5. Kita mulai dari traction. Untuk tractionnya bisa dibilang mirip sama kinerjanya GD3 maupun GD4, karena ini traction patternnya sama persis dengan Guard GD3 maupun Guard GD4, tapi setup outsole-nya beda ya. Traction patternnya aja yang sama, setup outsole-nya sih beda. Kalau dimainin di lapangan indoor yang bersih, menggigit dengan sangat baik, nggak berasa ada slip-slip, apalagi sampai kepleset. Semua manuver gua tercover dengan baik. Kalau dibawa ke lapangan outdoor tentunya ada penurunan, tapi nggak terlalu jomplang, nggak yang sampai jauh-jauh banget. Bedanya memang ada slip-slip, tapi nggak yang sampai bikin kepleset gitu. Outsole-nya termasuk yang nggak gampang ketempelan debu, jadi selama pakai sepatu ini di lapangan outdoor, gua nggak perlu wipe off sama sekali. Terus juga traction pattern-nya yang terbilang renggang-renggang, nggak terlalu dempet gitu, jadinya bikin traction-nya ini nggak gampang kemasukan kotoran atau kerikil. Untuk durability-nya juga so far so good. Gue udah pakai sepatu ini beberapa kali indoor dan outdoor, dan kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih pada keras-keras banget, masih pada dalam-dalam banget, nggak ada yang terkikis apalagi sampai botak. Termasuk aman lah kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini untuk tempur di lapangan outdoor. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Untuk heel to toe transition-nya termasuk smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot-nya sudah dibuat cukup rounded, meskipun bagian tengah-tengahnya flat, tapi kebantu sama keseluruhan materialnya yang gampang nge-flex. Jadi heel to toe transition-nya termasuk mendukung buat abas kalian pakai berlarian, apalagi yang demen fast break. Lanjut ke cushion, ini sih feels-nya lebih soft daripada GD3 maupun GD4, karena EVA foam-nya lebih fully exposed di GD5 ini. Kalau yang di GD3 dan GD4 itu kan EVA foam-nya kayak lebih banyak di caging gitu. Jadi nggak mudah untuk kompres, nggak mudah untuk kembang kempis. Nah, di GD5 ini bisa kelihatan nih sama sekali nggak ada cagingnya, sehingga dia lebih gampang untuk kompres. Kemudian masih ada kesan bouncy-nya sedikit, terus juga terbilang cukup responsif ya, nggak yang sampai responsif banget sih. Kayak kalau pas kita habis mendarat gitu terus mau lompat lagi, kayak nggak berasa ada bounce back-nya gitu. Apalagi di bagian forefoot ini berasa mati banget cushioning-nya, terus berasa kayak tipis gitu. Jadi kalau pas landingnya pakai forefoot tuh berasa kayak nggak ada impact protection-nya sama sekali. Nah, kalau di bagian heel masih cukup berasa tebel, masih terbilang oke impact protection-nya. Tapi kalau buat abas kalian yang usianya udah lebih tua atau pernah punya history cedera lutut, jelas nggak cukup lah ini impact protection-nya. Ini impact protection-nya lebih ditujukan untuk para young bloods, terus juga abas kalian yang belum pernah punya history cedera lutut, yang lututnya masih pada sehat-sehat ya. Kemudian seperti yang udah gue sebutkan tadi, di bagian forefoot kan setup cushioning-nya berasa tipis tuh, jadi ya secara core feel juga dapat. Untuk gocek-gocek enak, kaki tuh berasa napak lantai. Next, untuk materialnya terbilang oke sih, dengan harga 500 ribuan dapat upper material fabric yang tidak terlalu tipis, jadi nggak kelenturan gitu ya. Tapi ini terbilang zero break-in time, dari awal penggunaan udah langsung lentur mengikuti pergerakan kaki. Tapi untuk breathable-nya kurang. Ya ini panas gila sih, apalagi kalau abas kalian pakai di cuaca yang panas gitu. Ini berasa anget banget sih kaki di dalam sepatu ini. Cukup kaget juga sih gue, karena kan banyak material fabriknya nih, tapi ternyata material fabriknya nggak breathable. Kemudian untuk material tali, gue sih tipe tali kayak gini udah pasti langsung gue ikat mati sih, gue ikat 2 kali, nggak mungkin gue ikat sekali. Ini sih biasanya dari pengalaman gue gampang lepas-lepas, jadi gue nggak mencoba untuk ikat sekali. Untuk padding lidahnya cukupan aja, apalagi dengan adanya bahan synthetic leather di bagian depannya, sehingga pas gua ngikat tali sepatu yang paling atas itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Kemudian untuk padded collarnya juga ya cukup oke sih, sekitaran pergelangan kaki cukup nyaman, berasa empuk, terus juga nggak ada masalah heel slip. Yang paling penting mungkin kebantu sama
potongan sepatu ini yang mid juga kan, jadinya nggak gampang lepas lah kaki dari dalam sepatu ini. Nah, yang bikin sedikit kecewa adalah kayaknya gue dapat barang yang nggak lulus QC nih, nggak lulus quality control. Jadi fuse overlay di kaki yang sebelah kanan itu copot dong, baru 3 kali pemakaian itu udah langsung copot gitu. Nanti abas kalian bisa lihat deh di videonya. Untungnya karena yang copot fuse overlay sebelah dalam, jadinya secara support ya nggak mengganggu banget sih, masih oke sih. Kalau yang copot fuse overlay sebelah luar, nah itu baru bahaya tuh lateral supportnya. Tapi balik lagi, gue yakin ini gue pas dapet barang yang nggak lolos QC aja, karena sebelah kiri gue, pair yang sebelah kiri aman sih, menempel dengan sempurna dan nggak ada tanda-tanda mau copot juga. Lanjut ke fitnya, entah kenapa di sepatu Guard GD5 ini gue harus downsize. Jadi biasanya gue pakai 43 itu aman-aman aja. Di sepatu Guard GD5 ini gue harus turun ke 42. Tapi setelah turun ke 42, fitnya oke sih, pas sih, lebih enak. Sisa ruangan di ujung toe itu sedikit banget, paling kayak cuma berapa mili gitu. Terus di bagian atas toe boxnya itu juga nggak bubbly. Dan samping kanan kirinya juga udah pas banget. Jadi gue sarankan buat yang kaki normal untuk downsize, dan buat kaki lebar mungkin bisa stay true to size. Nah, kalau untuk lockdownnya ini gue amazed sih. Ternyata sepatu GD5 ini punya lockdown yang cukup enak. Dan kalau gue lihat juga ini lacing sistemnya mirip-mirip kayak Air Jordan 11 sih ya. Dengan lacing system yang mirip Air Jordan 11 gini tuh emang bikin lockdown di midfootnya jadi enak banget, jadi ngunci banget. Ditambah lagi di sepatu ini juga nggak ada masalah heel strip kan, jadi ini lockdownnya termasuk enak sih menurut gue, termasuk fitur yang istimewa sih di sepatu ini. Terakhir untuk supportnya di sini agak-agak disayangkan sih, kalau di GD3 maupun GD4 heel counternya udah cukup memadai menurut gue, malah di sepatu GD5 ini heel counternya dihilangkan lagi, jadi lembek banget heel counternya. Kalau dipencet-pencet tuh kelihatan banget, lembek banget gitu. Untungnya nggak ada masalah heel slip aja di sepatu ini, sama lockdownnya juga oke. Jadi berasa seakan-akan ankle-nya safe, dipeluk gitu feelsnya. Nah, sisanya sih aman, kayak support bagian depan itu ada overlap outsole, terus ada fuse overlay, material uppernya juga cukup tebel gitu ya. Jadi ketika melakukan pengereman dengan kaki depan itu kejaga. Terus untuk support bagian samping, upper materialnya juga lagi-lagi cukup tebal, terus ada fuse overlay, ada midsole yang cukup menjalar naik gitu, ada bahan TPU di bagian tengah, jangan lupa ini sangat penting untuk support bagian samping. Terus juga ada semacam outrigger juga di bagian outsole-nya. Jadi ketika melakukan pengereman lateral, kaki tetap berada pada posisinya di dalam sepatu. Kemudian base-nya sepatu ini juga termasuk lebar, sehingga bikin sepatu ini stabil ketika mendarat abis lompat maupun ketika melakukan berbagai manuver. Last but not least, untuk torsional supportnya kebantu sama bahan TPU yang menjalar di samping ini, sehingga bikin sepatu ini nggak gampang ditekuk maupun dipelintir, cukup sulit gitu, cukup butuh effort untuk ngepelintir sepatu ini. Jadi ya secara torsional support udah termasuk memadai. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Guard GD5 ini. Kalau disuruh milih antara GD3, 4, atau 5, secara overall performance sebenarnya lebih bagus yang GD3 dan GD4. Cuma gue nggak suka feels jinjitnya kalau di kedua seri tersebut. Nah, di GD5 ini feels jinjitnya udah hilang nih. Jadi ya gue lebih enjoy yang ini sih. Gue nggak suka sih feels jinjitnya itu. So, buat abas kalian yang tertarik untuk kop sepatu Guard GD5 ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.